Oke, halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, jadi di video kali ini aku mau merangkum lagi rangkumannya Dispatch yang 123 poin. Jadi melalui video yang singkat ini, polo-polo bisa paham semuanya. Langsung kita mulai. Poin pertama hingga poin ke-9. SM itu dibentuk dari namanya Yisuman, yaitu Suman menjadi SM. Dan di tahun 1999, SM memutuskan untuk masuk pasar saham. Tapi untuk masuk pasar saham, mereka itu harus punya dana sebanyak 1 miliar Korea won. Sedangkan waktu itu SM cuma punya 50 juta Korea won, alias masih kurang 950 juta. Dan untuk itu, SM memutuskan untuk mendapatkan investasi sebelum masuk pasar saham. Dan jumlah investasi yang mereka terima mencapai 1,15 miliar. 1,15 miliar ini kan sebenarnya merupakan dana yang diinvestasikan ke SM dan masuk ke perusahaan SM. Yisuman yang kekurangan uang 950 juta ini memutuskan untuk mengambil dana milik SM Entertainment ini sebanyak 900 juta yang sebenarnya tidak boleh. Dan juga dia menarik dana dari perusahaan lainnya lagi yang dia miliki sebanyak 250 juta. Sehingga Yisuman memiliki 1,15 M dan ini dia masukkan kembali ke SM seolah-olah SM itu memiliki uang lebih dari 1 miliar. Poin 10 hingga 12. Waktu itu SM kepemilikannya dimiliki oleh Yisuman sebanyak 66,99%, lalu papanya 4% dan mamanya 3,3%. Dan akhirnya pada bulan April tahun 2000 SM ini berhasil masuk ke pasar saham dan harga awalnya itu dimulai pada harga 12.000 won. 2 bulan setelah itu, pada tanggal 9 Juni, harga saham yang 12.000 ini menjadi 69.000. Dan dengan ini, valuasi SM mencapai 180 miliar. Dan dengan ini, uang 1,15 M yang di awal tadi yang dia salah gunakan, yang merupakan uang perusahaan, dia tarik dan dia masukkan lagi seolah-olah dia menginvestasikan uang ke perusahaan ini, berkembang menjadi berkali lipat, ya sekitar 90 M Korea won. Jadi 1,15 jadi 90 miliar, bukan sulap. Poin 13 sampai 17. Yisuman yang menyalahgunakan uang perusahaan ini akhirnya dicari sama Interpol yang merupakan International Police. Soalnya aku lihat di komen ada orang tanya Interpol apa? Temennya Inter Milan. Ya pokoknya. Ya dicari oleh Interpol karena melakukan penipuan. Loh kok bisa penipuan? Karena perusahaannya cuma punya 50 juta tapi dibuat seolah-olah punya uang lebih dari 1 miliar. Nah pokoknya Interpol mulai mencari Yisuman di bulan Januari tahun 2003 dan akhirnya pada bulan Mei 2003 Yisuman kembali ke Korea diperiksa. Dan setelah diinvestigasi, Yisuman ini diputuskan untuk masuk penjara 2 tahun, tetapi juga mendapatkan lepas bersyarat selama 3 tahun. Bahkan diburon sama Interpol, ya karena dengan dia menyalahgunakan uang 1,15 M ini, diperkirakan dia udah mendapatkan keuntungan sekitar 400 kali lipat. Poin 18 hingga 27. Di tahun 2005 saja, mamanya Yisuman mendapatkan keuntungan 1 miliar Korea won, papanya mendapatkan keuntungan 5,4 miliar Korea won, sedangkan Yisuman sendiri dengan menjual sahamnya, dia mendapatkan keuntungan 10,5 miliar Korea won. Sehingga di bulan Maret tahun 2005 saja, papa sama Yisuman ini sudah mendapatkan keuntungan sekitar 15,9 miliar Korea won. Dan karena Yisuman menjual saham yang dia miliki, jumlah saham yang dimiliki Yisuman pada tahun 2005 itu menjadi 43,87%. Poin 28 hingga 40. Tadi aku udah bilang Yisuman itu punya SM dan juga punya perusahaan lain yang dinamakan SM Enterprise. Nah, SM ini memutuskan untuk membeli SM Enterprise yang dimiliki Yisuman. Dan karena dia beli, dengan ini SM memberi saham kepada Yisuman. Ya, jadi beli tapi dibayar dengan saham. Dan diakibatkan itu, saham yang tadinya 43,87% kepemilikan Yisuman itu bertambah lagi menjadi 54,8%. Dan setelah itu, SM melakukan split share. Split share ini sebenarnya lebih kayak memecah jumlah saham kayak dibagi gitu. Jadi yang satu mungkin harganya 100.000, yuk kita pecah jadi 2, 50-50. Dan pada tanggal 24 November 2005, Yisuman menjual lagi sahamnya di harga 13.300 sejumlah 10,6 miliar. Tetapi 2 bulan setelah itu, SM mengumumkan bahwa mereka ingin menambah jumlah saham. Nah, menambah jumlah saham di sini artinya gini. Misalnya saham yang dimiliki SM 1 juta, sekarang ditambah menjadi 1,2 juta misalnya. Nah, kalau kayak gini, yang awalnya 1 juta karena menjadi 1,2 juta, nilai setiap sahamnya itu menurun. Kalau misalnya satu ruang ditempati 4 orang, lalu ada 1 orang masuk lagi menjadi 5 orang. Tentu per orang kepemilikannya menjadi lebih kecil lagi atau sama seperti itu. Sehingga harga sahamnya itu turun menjadi 9.020 dan di sini Yisuman menambah jumlah sahamnya lagi. Karena dijual 13.300, sekarang dia bisa beli di harga 9.000 dan
Dia bisa melakukan ini karena dia adalah orang dalam yang tahu apa yang bakal terjadi. Dia bisa menjual di harga tertinggi karena tahu kapan SM bakal mengumumkan. Dan 7 tahun setelah itu, pada tanggal 27 Januari 2012, Izuman menjual lagi sahamnya sebanyak 17,7 miliar dan setiap sahamnya dia jual dengan harga 44.200. Dan lagi-lagi 1 bulan setelah itu, SM menambah jumlah saham sehingga setiap sahamnya harganya itu turun 10% menjadi 40.200. Dan 1 bulan setelah itu lagi, di bulan Maret, Izuman menambah lagi jumlah sahamnya. Dia beli lagi waktu harganya udah lebih murah. Dan setelah itu, lagi-lagi SM melakukan split share lagi. Karena perlakuannya seperti ini, Dispatch bilang SM itu diperlakukan seperti pot bunga oleh Izuman. Disiram, kalau kebanyakan dikurangi. Nanti udah kurang, tambah lagi. Jadi jumlah sahamnya ditambah, dikurangi, ditambah, dikurangi, ditambah, dikurangi. Poin 41 hingga 43 akhirnya datang di tahun 2023 ini. Izuman menjual saham SM sebanyak 14,5% ke HYPE dengan harga 422,8 miliar Korea won. Sehingga dengan dia menyalahgunakan uang 1,15 M di awal saat membangun SM ini, sekarang dia mendapatkan uang sejumlah 450 miliar dalam kurun waktu 20 hingga 30 tahun. Poin 44 hingga 49. Di tahun 1995, Izuman itu membangun 3 perusahaan, yaitu SM yang kita tahu saat ini, SM Enterprise yang tadi dibeli, sama Light Planning. Dan awalnya SM itu membayar 20% ke SM Enterprise dan 15% ke Light Planning. Dengan alasan SM Enterprise ini melakukan pekerjaan peran manajer. Dan Light Planning ini melakukan consulting dan producing sehingga 15%. Jadi SM harus bayar 20% ke sini dan 15% ke sini. Tapi keduanya ini dimiliki oleh Izuman. 50-60. SM itu udah membayarkan gaji kepada Izuman karena dia berada sebagai salah satu karyawan di SM. Tetapi SM tetap membayarkan 15% fee producing dan juga royalty kepada Light Planning. Jadi kayak ada karyawan dibayar, tapi perusahaannya juga dibayar. Dan 15% yang dibayarkan ke Light Planning ini bukan dari pendapatan bersih, tapi dari omsetnya SM. Sehingga, contoh ini ya, di tahun 2000, SM itu mendapatkan keuntungan 1,8 miliar Korea won. Tapi, Light Planning mendapatkan 2,1 miliar. Jadi, Light Planning itu mendapatkan lebih daripada SM. Dan dengan sistem seperti ini, Light Planning itu mendapatkan uang sejumlah 174,1 miliar. Ya, alias masuk ke Izuman karena Light Planning ini dimiliki oleh Izuman. Poin 61-75. Chris Lee, ya CEO yang sekarang lagi perang sama Izuman ini. Dia ini dulu pernah ngomong di salah satu channel YouTube yang mendiskusikan ekonomi di situ. Nah, dia di situ sempat ditanyain, kenapa Izuman itu mendapatkan royalti hingga 6% yang dibayarkan ke Light Planning, apakah butuh? Kan perusahaan-perusahaan lain kayak JYP, YG nggak melakukan hal seperti itu. Apa pantas mendapatkan segitu banyaknya? Dan waktu itu, Chris Lee itu masih membela pihak Izuman. Dan dia bilang kayak gini, Izuman ini kan merupakan produser yang sangat hebat dan juga perusahaan entertainment di dunia manapun tentunya pengen bekerja sama dengan Izuman. Memang benar yang didapatkan Izuman ini lebih banyak. Tapi kan sama kayak chef, koki. Nggak semua chef itu gajinya sama kan. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Dan kami dari pihak SM merasa ini pantas untuk Izuman. Ya pikirkan aja entertainment negara lain, apa mereka nggak mau bekerja sama Izuman? Jadi Izuman pantas mendapatkan royalti 6%. Jadi ada kalanya Chris Lee ini masih membela pihaknya Izuman. Baru tahun lalu, 28 Maret 2022. Poin 76 hingga 86. Apa yang terjadi pada SM karena perilaku Izuman ini? Pada tahun 2002 hingga 2004, SM itu minus terus perusahaannya. Dan di saat minus-minusnya ini pun, kayak contohnya di tahun 2004, SM itu minus 500 juta Korea won, tapi mereka itu masih membayar Light Planning sebanyak 1,8 M. Jadi sebenarnya tanpa Light Planning, SM itu profit 1,3 M. Tapi karena Light Planning jadi minus 500 juta. Dan di tahun 2005, SM itu akhirnya sempat profit sehingga harga saham yang awalnya 2.000 itu menjadi 17.000. Tapi lagi-lagi di tahun 2006, 2007, 2008 minus lagi. Dan di tahun 2008, SM itu minus 1,6 miliar Korea won. Tapi di waktu itu Light Planning tetap mendapatkan uang sejumlah 2 miliar Korea won. Lagi-lagi kalau misalnya nggak ada Light Planning, SM itu masih bisa plus 300 juta. Dan diakibatkan ini, harga saham yang sempat mencapai 17.000 ini turun menjadi 833. Lagi-lagi yang dirugikan adalah investor, padahal perusahaannya bisa profit.
Poin 87 sampai 92. Dengan Isuman membuat SM Enterprise, keuntungan yang dia terima itu mencapai 5,9 M Korea Won. Poin 93 sampai 99. Di luar like planning yang mendapatkan 6% royalti, ada juga satu like planning cabang luar yaitu City Planning ini CTP ini juga mendapatkan royalti 6%. Jadi luar negeri 6%, dalam negeri 6%. Dan CTP ini juga diperkirakan dibuat untuk menghindari pajak. Poin 101 sampai 102, Chris Lee pernah bilang di YouTube channel lain bahwa Isuman menerima royalti 6% ya di tempat lain juga. Jadi CTP ini sepertinya pernah disampaikan di tempat lain. Hanya saja belum kayak tersampaikan di media. Poin 103 sampai 106. Dengan ini berapa keuntungan yang diterima oleh Isuman? Dengan penjualan saham dia mendapatkan keuntungan 450 miliar dan masih ada 115 miliar dan keuntungan yang dia terima melalui like planning mencapai 173,4 miliar. Dan melalui SM Enterprise dia juga menerima 5,9 M. Tapi kita nggak tahu tentang CTP ya. Jadi diperkirakan total keuntungan yang diraih oleh Isuman ini mencapai 743 miliar Korea Won. Ya, jadi sekitar 7 triliun rupiah atau 8 triliun rupiah. Poin 107 sampai 115. Chris Lee pernah bilang gini, waktu dia ditanyain, tapi bukankah 6% yang diberikan kepada Isuman itu terlalu banyak? Chris Lee menjawab seperti ini. Mungkin bisa dibilang terlihat besar, tapi dicari di seluruh dunia pun tidak ada orang ataupun produser kayak Isuman yang berhasil terus-menerus membuat boy group dan juga girl group yang 90%-nya sukses. Dan mungkin 6% itu terkesan besar, tapi dengan adanya Isuman ini, pendapatan kita itu bisa menjadi lebih besar. Jadi yang dulu mungkin jualannya segini, sekarang kita jualannya segini. Jadi bisa membuat bisnisnya lebih besar. Tapi, memang benar bisnisnya lebih besar. Tapi yang diuntungkan siapa? Apakah investor? Apakah pemegang saham? Dan ketika dilihat, ternyata salah satunya adalah petinggi SM. Chris Lee itu bukan orang jahat. Dia itu tidak mengkhianati Isuman. Tapi Isuman aja yang rakus. Dan juga ditambahkan, petinggi SM kalian nggak usah sok sedih. 1 tahun yang lalu aja, Chris Lee, kamu sama Isuman itu loh gandengan tangan dan juga relasinya deket banget kok. Jadi memang benar Isuman itu adalah orang yang nggak bisa dicari di dunia ini dan juga hebat untuk kemampuannya. 116 sampai 112. Tahun 2021, SM mendapatkan omset 417 miliar. Dan dengan itu, profit SM mencapai 74 miliar yang merupakan 17% dari omsetnya. Tetapi di tahun itu, like planning menerima 24 miliar. Dan sebenarnya tanpa like planning, profit SM itu bisa mencapai 23%. Karena 24M-nya ini bakal masuk ke SM. Dan kalau SM ini dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, ya di industri entertainment, dia ini tergolong perusahaan yang profitnya paling rendah, tapi merupakan perusahaan yang ngasih insentif ataupun bonus ke petingginya paling banyak. Agak aneh tuh, profitnya paling kecil, tapi bonus yang dibagikan kepada petinggi SM itu paling banyak. Tahun 2021 pun 4 petinggi mereka total mendapatkan bonus 6 miliar Korea Won. Keuntungan investornya mana? Diambil siapa semua ini? Dan paling tidak, kalau mereka mempertimbangkan keuntungan investor, paling tidak valuasi SM saat ini bisa lebih tinggi sekitar 400 miliar dibandingkan saat ini. Poin 122 hingga 123 udah mau selesai. Bye-bye Isuman, jadi tidak ada lagi Isuman di SM. Dan dengan ini, Dispatch juga bilang, terima kasih kepada petinggi SM yang mau membeberkan faktanya. Tapi dengan ini, kalian juga jangan lupa untuk merefleksikan diri kalian. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton. Bye-bye.